Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Pada hari ini, tepat tanggal 24 Januari, momen peringatan yang cukup penting, yakni Hari Pendidikan Internasional. Peringatan ini berawal pada tahun 1989, di mana Konvensi Hak Anak pada saat itu menegaskan kewajiban semua negara untuk menyediakan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warganya. Intinya, pada Hardiknal atau Hari Pendidikan Internasional ini, bagaimana dibahas agar pendidikan berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan. Yang kedua, pendidikan sebagai HAM, hak asasi manusia, perlu diprioritaskan. Yang ketiga, perlunya pendidikan yang merata dan inklusif. Begitu juga ada kesempatan belajar seumur hidup menjadi kunci bagi kesetaraan gender. Dan selain itu, pendidikan yang merata juga diharapkan bisa mengakhiri siklus kemiskinan yang mempengaruhi jutaan anak manusia, khususnya remaja dan dewasa. Kalau kita kaitkan dengan ajaran Islam, beberapa poin yang menjadi inti yang ingin dituju dalam Hardiknal atau Hari Pendidikan Internasional ini sangat bertepatan. Antara lain, yang pertama itu tentang pendidikan menjadi prioritas dan merata kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita pernah mendengar salah satu hadis Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin," bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga kesempatan belajar seumur hidup, artinya menuntut ilmu seumur hidup. Juga ada hadisnya yang sangat populer, yakni utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu oleh kalian semua sejak kalian berada dalam ayunan hingga kalian ke liang kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim tentunya tidak hanya sekedar mengikuti Hardiknal, akan tetapi kita memang telah dituntun oleh Rasulullah SAW
Sejak 1400-an tahun yang lalu, ketika beliau masih hidup, beliau sudah mencanangkan tentang betapa pentingnya pendidikan ini. Dan ilmu juga akan menjadi bekal buat kita semua, karena dengan ilmu insya Allah kita akan bisa memperoleh kehormatan, kemuliaan. Ini tentunya senafas dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 3 basis pendidikan dalam Islam. Yang pertama adalah basis ketauhidan. Ini mutlak penting dan perlu sekali bagi manusia di dunia ini untuk terus belajar, tetapi pelajaran yang kita pelajari itu tidak menepiskan, tidak melupakan, tidak mengenyahkan masalah ketauhidan, masalah ketuhanan. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal tadi ada di dalam surat Luqman ayat 13. Luqman seorang ahli hikmah yang menjadi rujukan dalam hal pendidikan dalam ajaran Islam. Itu pertama kali mengamanatkan kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Suatu hari Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kalian musyrik terhadap Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kita miris kaum muslimin rahimakumullah, sebagian pembesar-pembesar yang menguasai atau menjadi penguasa atau menjadi orang-orang terhormat di dunia ini saat ini, mungkin karena salah satunya berlatar belakang pendidikan tidak berdasarkan ketauhidan, banyak mulai sudah yang meremehkan Tuhan. Ada satu berita ketika sebelum terjadi tragedi Los Angeles yang kebakaran seperti api neraka pada tanggal 7 Januari lalu. Pas tanggal 5 Januari, 2 hari sebelumnya, di tempat itu, di Los Angeles itu kan merupakan tempatnya para selebriti, orang-orang kaya, orang-orang terpandang, terhormat. Dan itu sempat berkumpul pada tanggal 5 Januari, yang kemudian ada satu semacam kuis yang bertanya kepada peserta, yang semuanya orang-orang hebat, orang-orang kaya. Pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama itu yang berkaitan dengan kegiatan selebriti untuk tampil menjadi orang yang hebat. Kemudian yang kedua, kasih sayang terhadap orang tua. Dan yang ketiga, Tuhan pencipta alam. Pertanyaannya itu sekitar itu. Nah, tetapi dari 3 pertanyaan itu, untuk pertanyaan pertama paling banyak jawabannya. Artinya orang yang hadir di situ menghendaki rata-rata punya ambisi menjadi orang hebat, orang tenar, selebriti yang terus hebat. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang orang tua, hanya 3 yang jawab. Dan yang paling menyedihkan, pertanyaan tentang bahwa Tuhan itu pencipta alam, tidak ada satupun yang hadir di situ mengingat Tuhan, bahwa Tuhan adalah pencipta alam, sehingga jawabannya itu 0. Kemudian 2 hari berikutnya, tanggal 7 persis sama dengan kejadian Los Angeles, hampir bersamaan, hanya berbeda waktu saja, tetapi tanggalnya sama. Yang sekarang baru dilantik Presiden Amerika, Donald Trump. Itu kan mungkin semua sudah banyak yang melihat. Sempat viral, beliau menyampaikan bahwa kalau dia nanti setelah dilantik jadi presiden kembali Amerika Serikat, dan
Gaza belum tenang, belum damai, dia mengancam, dia akan menjadikan Gaza sebagai neraka. Bahkan ada juga kalimatnya menjadikan Timur Tengah sebagai neraka. Ini merupakan bentuk kesombongan dari salah satu pemimpin dunia saat ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa ada salah satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kekuasaan itu adalah milikku dan kesombongan adalah selendangku. Barang siapa mengambil kedua hal itu, fa'u'adzibuhu, maka aku akan azab mereka. Aku akan azab dia. Dan ini benar-benar kejadian yang luar biasa. Kontan pada tanggal 7 Januari juga kemudian terjadi hal yang memilukan. Inilah sekarang kita terus berkompetisi dengan sebagian isme, sebagian aliran, sebagian paham yang katakanlah kalau bahasa Indonesianya itu makin kekiri-kirian, makin menepiskan Tuhan. Karena manusia mulai banyak yang sombong karena pesatnya ilmu pengetahuan. Akan tetapi kejadian Los Angeles memberikan pelajaran kepada kita semua. Setelah terjadi kasus itu, beberapa warga yang berdomisili di sana diwawancarai. Ya, sebagian kemudian mulai sadar bahwa ada kekuatan Tuhan di balik ini. Karena nggak disangka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka perlu sekali pendidikan ini diterapkan oleh umat manusia, bukan hanya bangsa Indonesia, untuk bermuara pada ketauhidan. Kemudian yang kedua, basis pendidikan dalam Islam adalah pengabdian. Kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk menjadi hambanya, mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku sebenarnya tidak ingin menciptakan jin dan manusia ini kecuali agar mereka mengabdi kepada aku. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip pembangunan. Ini pertama kali kalau kita hayati, kalau kita cermati dialog antara Allah dengan malaikat ketika Allah ingin menciptakan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah atau menjadikan seseorang untuk menjadi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Malaikat saat itu meragukan, apakah engkau ya Allah akan menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang kemudian kerjanya atau kelakuannya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah. Tetapi Allah kemudian, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Dan itu dites oleh Allah. Begitu terjadi dialog itu, ayat berikutnya Allah memberi pelajaran kepada Nabi Adam. Nah, pelajaran itu diberikan juga kepada para malaikat, tetapi malaikat tidak ada yang sanggup untuk menerima ilmu dari Allah itu. Artinya apa? Artinya memang benar di antara sifat karakter manusia karena memiliki hawa nafsu itu ada kontroversial, ada kontradiksi antara membangun dengan merusak. Akan tetapi sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah dengan adanya kekhalifahan yang dipimpin oleh manusia ini, kepemimpinan yang dipimpin oleh manusia di dunia ini adalah bagaimana agar bisa membangun bumi ini, membangun alam ini dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya karakter ingin membangun bagi para pemimpin juga perlu terus ditanamkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga hal ini bisa menjadi renungan buat kita semua.
Dan bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini kebetulan misalnya dipercaya menjadi pimpinan atau seorang pemimpin, ini perlu difikirkan untuk bagaimana bisa diterapkan. Insya Allah kalau ketiga-tiganya ini semua diterapkan dalam sistem pendidikan kita, maka khususnya Indonesia akan makmur, akan pokoknya damai, sejahtera, dan lain sebagainya yang menjadi cita-cita semua kita, insya Allah akan tercapai. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi masukan buat kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.